kelanjutannya yang tadi itu. Ya, ya sampai di mana terakhir tadi ya? FPI. Ya, jadi harusnya FPI itu nggak usah ikut campur dalam menghalangi orang dakwah lah segala macem gitu loh. Jadi kan nggak timbul polemik gitu. Ini tentu bukan kita menghalangi, kan kita yang itu nomor satu yang kita khawatirkan kepada umat yang awam. Contoh seperti Kiai Imad menyampaikan bahwa habaib itu nggak ada. Ya, jadi gini. Dari mana Kiai Imad tahu kalau habaib itu nggak ada? Sedangkan Kiai Imad ini mantan FPI loh dulu. Mau mantan FPI ke atau mau apa gini loh, kalau saya mah. Jadi dasarnya Kiai Imad menyatakan habaib itu tidak ada sanad kepada Rasul, ya. Itu kan dia berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kajian kitab, berdasarkan ulumun nasab atau ilmin nasab gitu loh. Jadi seharusnya kalau kalangan siapapun, baik dari habaib sendiri atau dari FPI yang nggak sependapat dengan apa yang difahamkan oleh Kiai Imad, ya semestinya Kiai Imad, antum undang dia untuk diskusi secara khair, secara baik-baik, secara bersaudara, mengkaji bersama-sama dengan cara yang hikmah gitu loh. Bukan dengan cara yang negatif gitu maksud saya gitu. Kemarin di Banten kenapa nggak hadir Imad? Jadi di Banten itu kan sudah dia berikan keterangan kemarin. Dan itu fakta. Kita gini loh. Kemarin pun kalau antum mau tahu, seandainya Kiai Imad datang dan tim diskusi lainnya juga ikut hadir termasuk Manacem Ali, itu efeknya sangat luar biasa. Efeknya itu akan terjadi pertikaian itu. Karena entar dulu, saya tahu antum afwan ya, saya di lapangan, saya langsung di lokasi. Ya. Saya lebih tahu. Ya, dan ada anggota-anggota saya juga di sana yang ada di pasar, ya, yang ada di masjid, terpisah-pisah, ya. Semua memberikan laporan bahwa kalau memang menang Kiai Imad itu kemarin, ada datang Kiai Imad menang dalam diskusi, itu akan terjadi chaos dan keamanan pun nggak ada. Itu bansos pol aja yang ada tuh, bantuan polisian hanya sedikit gitu. Jadi ya sebetulnya kalau mau diskusi bukan begitu caranya gitu. Kan nggak mau bikin rusuh kan, pasti kalau udah kalah kalah gitu. Loh kalau itu kemarin ya saya pastikan kalau ada Kiai Imad, ada Manacem Ali, ada tim ahli ufologi, terus ahli DNA, itu rungkat, asli rungkat gitu. Karena data kitab yang kita perlukan bukan sistem debat framing gitu loh. Jadi nah ini Tengku, mana asal muasal cara untuk tes DNA bagi para habaib, dari mana pernyataan kayak gitu? Ulama siapa yang menyatakan kayak gitu? Antum sudah buka kitab Al-Ifadah belum? Iya, Anda tahu kitab itu. Iya, makanya kalau antum tahu ya mestinya nggak usah tanya lagi. Artinya dalam kitab itu juga disebutkan apabila terjadinya penelitian nasab yang al-ba'idah, al-ansabul ba'idah, nasab yang terlalu jauh, ya kan? Maka di situ untuk memperkuat bayinah adalah dengan sistem DNA di situ. Dan Wahbah Az-Zuhaili juga menyatakan sama seperti itu. Dan hasil keputusan Muktamar NU juga mengarahkan kepada DNA untuk memverifikasi kebenaran nasab seseorang. Walaupun ya, ini jujur aja, walaupun pernah nggak didalemin? Gimana?
Maka ibarat tafsir harus dipederami dong. Jangan cuma baca dalilnya aja. Iya kan Anak begini. tahu kok. Ya oke. Sekarang begini. Bagaimana caranya antum memverifikasi kebenaran suatu nasab? Ya, ketika data kitab sezaman tidak dapat membuktikan keberadaan seorang yang ada di abad keempat. Oh, jadi tentang Imam Ubaidillah gitu ya? Ya. Terus pertanyaan kedua. Ini Tengku. Oke. Kitab yang dikarang sama Kiai Imad itu kan dalil-dalil semuanya itu di copy paste dan yang mencetak kitab itu adalah orang Syiah. Nggak usah gini Tuan. Kita nggak usah ketika dalam muzakarah. Kenapa Kiai Imad itu mengambil dalil dari orang Syiah? Terus saya ingin tanya sekarang sama antum. Kitab ulama ahli sunnah. Ya maaf, sebentar saya tanya. Kitab ulama ahli sunnah yang diverifikasi sebagai ahli sunnah wal jamaah yang ada di zaman Ubaidillah, siapa pengarang kitab ahli sunnah yang ada di zaman Ubaidillah? Di zaman Ubaidillah, Ya, yang ahli sunnah. yang ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang menjadi referensi kita dalam mengkaji kitab. Kan banyak itu. Iya siapa? Iya siapa? Iya siapa? Contoh yang ahli sunnah wal jamaah. Iya, di zaman Ubaidillah. Sebelum zaman kita lah. Begini Tengku, zaman kita belum lah. Enggak, saya tanya di zaman Ubaidillah. Dengar ini, Oke. di zamannya Kiai Khalil Bangkalan, kok zaman beliau-beliau dulu kok nggak ada yang Bagaimana caranya Kiai Khalil Bangkalan bisa menemukan orang yang kurang lebih 800 atau 900 tahun yang lalu tanpa memverifikasi melalui data kitab? Nggak bisa. Anda, Afwan, ini kita muzakarah walaupun gaya bahasa berbeda, tetapi hati kita tetap solidaritas ya. Hati kita tetap karena Allah ya. Oke. Oke, saya punya budaya Sumatera ketika dalam keadaan serius mungkin agak besar, tapi harap dimaklum itu gaya masing-masing. Yang penting hati kita sama-sama karena Allah Ta'ala, tidak terlibat permusuhan ya. Siap, Tengku. Baik, kembali kita konsentrasi di dalam. Oke. Ketika kita memverifikasi fatwa Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim mengatakan hadza halal wa fil jadid haram misalkan, ya. Lalu bagaimana kita memverifikasi kebenaran Qaul Qadim dengan Qaul Jadid di masa sekarang? Tentu pasti kita akan mengambil kitab yang langsung dari karyanya Imam Syafi'i. Kalau Qaul Qadim berarti kitabnya Al-Buaiti. Kalau Qaul Jadid berarti kitabnya Al-Um. Kita lihat dari mana diverifikasi matan yang disebutkan halal fil jadid, fil qadim wal haram fil jadid. Tentu dengan kita melihat daripada induk kitab yang ada di qadim dan ada di jadid. Bila mana secara harfiah lafaz tidak kita jumpai, maka kita melihat daripada muridnya yang mensyarah matan imamnya, yaitu Mukhtasar Al-Mujanni dan kitab Nihayah yang nakal atau disyarah oleh Imam Al-Haramain. Ketika kita tidak menemukan, maka di situ jelas bahwa ungkapan kadim dan jadid yang ada dalam kitab tersebut mutlak bukan min maqalatil Imam Syafi'i. Itu sudah lurus pembahasannya, nggak bisa dibelok. Nah, ketika antum bertanya bahwa Al-Ubaidali diklarifikasi sebagai Syiah, ketika kita baca dalam kitab mukaddimah kitabnya, itu hanya satu orang saja yang mengklaim diri Imam Al-Ubaidali itu sebagai golongan Imamiyah. Namun ulama-ulama ahli nasab lain tidak meyakini yang seperti itu, pertama. Kedua, apabila persoalan masalah Syiah menjadi problem dalam pengkajian kebenaran, maka sungguh antum tak usah lagi pakai kunut kalau mazhab Syafi'i.
Karena riwayat kunut itu diambil dari Imam Abi Ja'far Ar-Razi. Imam Abi Ja'far Ar-Razi ahli tafsir dan beliau diklaim oleh ahli-ahli di masa itu, wabil khusus ahli hadis, dianggap sebagai Syiah. Gitu, Rafidhi malah. Nah, tentu anak tanya ini tentu. Baik, Antum baik. Kan, Kiai Imad bahas itu Syajaratul Mubarakah kan? Oh enggak, Kiai Imad tidak menjadikan satu sumber kitab di dalam membahas satu masalah. Cuman Kiai Imad hanya memberikan verifikasi data. Apabila Ubaidillah ya dianggap ada, tak apa-apa. Nah, cuman tolong berikan satu keterangan manuskrip kitab yang lebih tua daripada Asy-Syajaratul Mubarakah. Maknanya Kiai Imad tidak menjadikan satu kitab Al-Syajaratul Mubarakah sebagai patokan, tetapi dia hanya memfasilitasi kalau kitab As-Syajaratul Mubarakah menjadi kitab pertengahan antara keberadaan Imam Ubaidillah dengan mengatakan tidak adanya Imam Ubaidillah, maka kalaupun ada Ubaidillah, tolong tunjukkan kitab yang lebih tua gitu loh dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyebutkan keberadaan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa gitu. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu bukan itu kitab palsu itu. Bagaimana antum bisa menunjukkan itu kitab palsu? Coba berikan dalilnya. Imam Fakhrul Razi kan yang mengatakan Syajaratul Mubarakah itu kan Imam Fakhrul Razi. Paham. Kan, antum tahu siapa Imam Fakhrul Razi? Nah, itu dari mana? Enggak, saya dulu. Kitab Syajaratul Mubarakah coba. Baik, antum siapa Imam Fakhrul Razi? Dari abad keberapa coba? Dari abad keberapa? Baik. Imam Fakhrul Razi mengarang Syajaratul Mubarakah. Baik. Oke, sebentar. Oke. Nah, Jangan di Google. saya nggak pakai Google, Kang. Ini saya justru kalau mau video call aja. Masalah ilmu Google itu jangan kita munafik. Anda juga main Google zaman sekarang. Jangan kita Anda tahu Syajaratul Mubarakah itu bukan karangannya Imam Fakhrul. Dari mana Anda tahu? Apakah Anda sudah mengetahui kitab manuskripnya? Coba jelasin dari mana Imam Fakhrul Razi. Pertama, Imam Al-Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi Al-Qursi. Syajaratul Mubarakah itu ditemukan di tahun 1418 Hijriah. Ya Allah, nih. Betul enggak? Begini Tuan, satu manuskrip itu bisa ditemukan di kapan masa, ya, nggak mesti di masa dia dituliskan itu langsung ditemukan, karena memverifikasi satu manuskrip itu bisa ditemukan di abad-abad 100 tahun kemudian, bisa ditemukan di 600 tahun kemudian, bahkan 800 tahun kemudian. Itu tidak menjadi tolak ukur dalam menemukan satu kebenaran dalam suatu niskhah kitab. Banyak kitab-kitab terdahulu yang ditemukan jauh setelah wafatnya si penulis. Jadi kalau antum tergolong kategori orang yang membaca kitab dan menganalisa kitab, maka persoalan kapan ditemukan manuskrip itu tidak menjadi persoalan. Yang jelas Imam Al-Fakhrul Razi masyhur, dia dikenal sebagai ahlun nasabah, di mana beliau mengambil ilmu nasab melalui jalan sanad. Pertama, ilmu nasab dia mempelajari dari Imam As-Sam'ani. Imam As-Sam'ani semua merujuk kepada ahli nasab terkemuka yang di masa itu beliau masyhur dalam ilmu nasab, yaitu siapa? Al-Ubaidali. Al-Ubaidali berguru kepada Ibnu Toba. Nah, itu semua mempunyai saduran nas ilmu, punya sanad. Sedangkan Imam Al-Fakhrul Razi, bapaknya sendiri itu adalah orang ahli ilmu. Beliau mengambil ilmu langsung kepada ayahnya sampai ayahnya wafat, baru beliau hijrah ke negeri lain untuk mengambil berbagai fan ilmu, termaksud beliau mengambil fan ilmu kalam, ilmu kalam. Maka sehingga beliau digelar dengan Imamul Mutakallim, dan beliau adalah bermazhab Syafi'i.
dan beliau memang ulama yang kontroversi terkait permasalahan tafsir, berbeda sedikit dengan kalangan-kalangan ahli sunnah pada umumnya. Itu tidak memverifikasi bahwa beliau sebagai orang yang berbeda aliran gitu loh. Silakan. Tengku, datangkan ke kita satu buku yang tertulis abad ke-7 sampai ke-12 dari ulama ahlus sunnah yang ternama ini ya, yang menyebutkan Syajaratul Mubarakah itu adalah kitab Imam Fakhrul Razi, Imam Ar-Razi. Pak, begini nih. Coba. Oke, baik. Tadi sampaian menyatakan sebentar. Oh bisa, mudah bagi saya. Pertama ya, dengarin ya, saya sampaikan nih. Imam Ibnu Taqtaqi mengambil daripada riwayat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam setiap natijah kitab yang dituliskan di dalam matan kitab Al-Majdi ya, di dalam matan kitab Al-Fakhri ya, di dalam Umdatul Talib Ibnu Inabah, itu selalu tertulis ya rujukan ta'liq daripada kitab Fakhruddin Ar-Razi ya. Persoalannya yang antum katakan tadi, bagaimana memverifikasi karya Imam Fakhruddin Ar-Razi di abad ke-7? Oke, saya jawab. Tadi tanya ini Teguh. Ana dapatkan dari guru-guru ana ini ya, catatan ini. Coba di Syajaratul Mubarak itu kan ada beberapa banyak yang tidak tercatat nama ulama-ulama besar. Satu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak ada di Syajaratul Mubarakah itu. Oke, saya jawab satu-satu dulu. Itu saya jawab, mentah saya jawab itu. Oke, saya jawab ya. Jangan dipotong tapi. Ya, Oke. siap. Pertama, antara Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu jauh keberadaan negara. Satu, Imam Fakhruddin Ar-Razi orang Irak, orang Rai. Dia orang berkediaman di Rai. Sedangkan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Al-Baghdadi Al-Iraqi, ada di negeri Irak, Baghdad. Oke. Pertama, kedua, ya. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani wafat, Fakhruddin Ar-Razi itu masih kecil. Sehingga tidak mungkinlah Imam Fakhruddin Ar-Razi mengetahui keberadaan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ketiga, di masa-masa dewasanya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak syuhrah wal istifadah, dianggap bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani minal sadatil asraf, karena Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengklaim dirinya sebagai golongan sadatul ashraf. Kapan terjadinya beliau dianggap sebagai sadatul ashraf? Oleh generasi ketiga daripada cucunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kemudian terjadilah ikhtilaf baina ahli nasab, sehingga pada masa itu terjadilah tarjih ya terkait nasab Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang menafikan dan ada yang mengisbat, sehingga ditarjih oleh ahli tarjih di kemudian masa, maka sahihlah nasab Imam Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai jalan daripada nasab keluarga daripada Imam Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi itu sudah terjawab sangat mudah. Jadi nggak perlu bertanya hal-hal yang kanak-kanak gitu loh. Itu kanak-kanak. Sebutin Tengku di halaman 92 di Syajaratul Mubarakah itu kan. Imam itu adapun Hasan Asy-Syakari sang imam. Hasan Al-Askari, bukan Al-Sakari, Al-Askari. Dengar, imam ke-11 Syiah kan? Ya. Nah, semoga Allah limpahkan salam untuk beliau. Beliau memiliki dua putra dan dua putri. Dua putra beliau yang pertama adalah pemilik zaman, yakni Al-Mahdi. Ya kan? Itu di Syajaratul Mubarakah ya. Nah, terus selanjutnya semoga Allah segerakan kebebasannya yang mulia. Nah, dan yang kedua adalah Musa yang tidak berketurunan di masa hidup ayahnya. Itu di dalam kitab Syajaratul Mubarakah ya. Halaman 92.
Ya, yang jadi masalah apa Tuan di situ? Nah, ini kan kitab yang para pembenci habaib ini kan yang membawa-bawa kitab Syajaratul Mubarakah. Jangan bilang Bahwa membenci. Itu Anda sudah, jangan begitu cara dalam diskusi. Ya, membenci itu tidak ada alasan. Kebenci enggak. Kitab itu yang disuruh oleh Imam Syiah. Iya, yang jadi problemnya apa di situ Tuan? Yang jadi problemnya apa? Coba jelaskan dulu. Apa problemnya dari apa yang Anda bacakan tadi? Coba. Dan kan kalian mau bilang datangkan kitab atau pernyataan bahwa Imam Ubaidillah itu ada. Iya. Atau kitab sezaman. Iya, tapi yang Anda sampaikan malah membahas kitab yang tidak sejaman. Kan bingung saya. Yo, itu kan, makanya itu kan kitab-kitab yang kalian harus baca. Loh, enggak, tadi Anda menyampaikan persoalan tentang kitab As-Sajaratul Mubarakah, padahal bukan satu kitab As-Sajaratul Mubarakah aja yang menjadikan hujjah. Banyak kitab-kitab lain seperti kitab Al-Muntaqilah, ya. Itu Al-Muntaqilah itu lebih tua dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Muntaqilah malah juga menyamakan bahwa anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa juga bukan satu, tiga. Muhammad, Ali wal Husain. Itu jelas di kitab Al-Muntaqilah. Jadi apa yang disampaikan oleh kitab Fakhruddin Ar-Razi itu ittisalul sanad. Oke, sekarang kalau antum menuduh semua kitab yang kami rujuk adalah Syiah, ya, oke, tuduhan palsu. Tapi gini, sekarang saya tanya, tolong tunjukkan kitab ahli nasab yang sezaman dengan Ubaidillah yang dipandang sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tafadhal, jawab sekarang. Ya kalau sekarang jangan, nanti kita cari. Nggak bakal ketemu Tuan, nggak bakal ketemu. Kita sudah botak kepala nyari itu kitab, tidak ketemu satupun akidah ahli sunnah yang membahas tentang nasab asyraf, nggak ada. Kecuali nasab Arab banyak seperti Ibnu Hazmin. Kenapa Ahlus Sunnah Al Jamaah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah kan banyak yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kan Imam? Iya, tapi mereka tidak pernah membuat satu kitab tentang nasab, nggak pernah. Nah terus kenapa? Apa itu Imam Syafi'i mengatakan kenapa menganjurkan bahwa semua harus mencintai para habaib? Nggak ada, Imam Syafi'i nggak pernah bilang orang suruh cinta habaib, nggak ada. Yang disuruh Imam Syafi'i mencinta ahlul bait, bukan habaib. Jangan dirubah-rubah matan, coba keluarkan matan. Ahlul bait itu kan sama. Oh, nggak sama. Kalau habaib itu kata-kata habaib aja itu di kemudian zaman baru muncul, di abad keberapa itu. Kata-kata al-habib, dengerin dulu. Ntar dulu, antum ini udah kacau nih. Kata-kata al-habib itu tidak pernah ditemukan. Ntar dulu. Punya pertanyaan tunggu. Enggak, kamu cuma bertanya doang, tapi pertanyaan saya nggak pernah dikasih jawaban. Bagaimana ceritanya ini? Antum baca maulid enggak? Anak orang ahlul maulid, anak Aceh Tungku, Ustad. Ya, Aceh itu lebih ajib maulid daripada tempat lain. Cuman kami nggak pernah kenal maulid Simtud Duror. Ya, aneh nggak kenal. Kami kenal maulid berjanji sama dibaknya aja. Karena Simtud Duror itu maulid baru, maulid karangan ulama baru, bukan mutakaddimin. Apalagi yang karangan Umar bin Hafiz. Habib Ali deh. Berarti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu ulama baru ya? Oh baru. Kalau ulama lama antum berarti nggak tahu beda ulama baru sama ulama tua ya. Saya kasih apa perlu saya kasih penjelasan antara mutakaddimin, mutaakhirin aja sudah nggak ketemu. Gini datang tuh nanti gini dah, kalau kita mati nanti ya. Kita buktikan di dalam kubur aja ya. Nggak usah, kalau main-main, kalau udah dalam kubur itu udah bukan lagi urusan. Sampaian bicara dalam kubur udah kayak yakin masuk surga. Apa kamu yakin kau masuk surga? Enggak saya tanya. Enggak saya tanya dulu, apakah kau yakin sekali kau masuk surga? Entar dulu, aku tanya dulu. Bahasa mayit itu ada berapa di dalam kubur? Apa? Bahasa mayit itu ada berapa di dalam kubur? Bahasa mayit ada berapa dalam kubur?
Kalau bisa, anak cium kaki Tengku. Enggak perlu mencium kaki aku, itu haram. Enggak perlu. Nabi aja enggak disuruh cium kaki Nabi. Apalagi kau cium kaki aku. Sekarang gini, maksud kamu bahasa apa nih? Bahasa lughat? Apa bahasa apa ini maksud? Pertanyaannya belum jelas. Lugoh. Oh, kalau lughat cuman bahasa Arab di dalam kubur. Benar. Nah, cuman sekarang saya tanya sama Anda, sekarang gantian dong nanya. Boleh? Ya, Oke, ketika di dalam kubur ditanya man rabbuka, apa pakai ma rabbuka? Marabbuka. Pakai mim atau pakai man? Mim. Mimnya itu oke, mimnya itu mim apa? Marabbuka. Iya, mimnya mim apa? Mim mausul apa mim apa itu? Mim mausul. Astaghfirullah, min mausul. Udah agak kena ente. Itu masa mim mausul. Astagfirullah, ente ngaji di mana? Antum harus pelajari Tengku. Lo bagaimana kok marabuka itu ma-nya ma mausul? Aduh, itu ma istifham Ustaz. Makanya gini loh, makanya ya dengerin. Wajah antum tuh. Anak kangen sama wajah antum. Kalau kau mau lihat wajah aku, ku kasih. Ganteng sekali aku dengan wajahmu. Sabar sebentar. Oke. Ya salam. Teguh. Allah. Oh, rupanya. Itu anak pengen. Mana korek? Jadi korek Tengku ada. Aman. Ya, jadi gimana? Gini, kamu ternyata terlalu kanak-kanak, belum banyak pengalaman di dalam fan ilmu. Ya, jadi saya anak itu ya. Anak masih fakir, anak masih bodoh, enggak kayak Tengku, luar biasa Tengku. Enggak, Anda kan enggak menilai antum bodoh atau tidak. Anda baru bilang pengalaman antum di dalam mentalaah kitab itu masih terlalu muda. Artinya pengalamannya belum banyak. Anda kan enggak bilang antum bodoh. Jangan mengarah ke yang tidak gitu loh. Ya, saya lanjut Tengku ya. Aduh, aku ngantuk nih. Udah enggak jelas. Kupikir ada orang yang pinter ilmu nasab, pingin ku lalap ilmu Ba'alawi malam ini. Ternyata anak baru samaran lahir. Ya sudahlah, ya. Saya udah rekam obrolan ini, saya akan viralkan biar keren gitu loh ya. Oke? Nanti kita ketemu lagi lah ya. Tengku, gini dah untuk anak. Sekalipun antum bilang habaib itu palsu wala apa, bagi kami sekalipun anak jadi anjingnya para habaib, anak mau. Ya itu terserah, itu kan fanatik buta. Emang Nabi disuruh? Enggak, aneh tanya. Emang ada perintah agama begitu? Enggak ada perintah agama enggak begitu? Enggak, ada perintah agama enggak begitu? Ada enggak perintah agama seperti itu? Apa? Ada enggak perintah syariat seperti apa yang kamu yakini? Enggak ada. Ya udah enggak ada, berarti min ahli dhalal antum. Selesai. Enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa. Ya sudah, memang orang buta itu tai pun dianggap kue. Udah benar. Itu sedekah ya Rasulullah. Ya, annal a'ma, orang buta itu semua yang dipandang sama dia kalaupun tai tetap dianggap es krim. Mantap. Lanjutkan perjuangan. Lu sama kayak kamu bilang tadi itu, apapun ceritanya, walaupun secara syariat Ba'alawi batil sebagai nasabnya, kamu tetap akui dia sebagai anjing-anjing Ba'alawi. Itu sama dengan kamu sudah menganggap tai pun kau anggap es krim. Makanlah, aku tak mau. Ya enggak apa-apa. Ya sudah. Kalau Tengku ini palsu. Itu ini doktrin Ba'alawi fitnah akhir zaman yang kata Nabi ini macam ini ya. Dia nggak tahu nasab orang udah dibilang palsu, nasab Ba'alawi yang jelas palsu dibilang asli. Ini kacau balau orang macam ini. Ya sudahlah, kau makan itu asli Ba'alawi itu kau makan aja ya. Imamnya kami. Imam kau aja suruh ketemu sama aku. Imam kau itu kau suruh telepon aku aja ya.
Ya biar kita mujakarah sama imam. Kalau Okey. tengku Sayyid, Hah? Ana nggak anggap tengku Sayyid. Enggak masalah, enggak perlu kau anggap aku Said, kau anggap aja yang palsu-palsu itu Said. Ya? Tengku ini seorang anjing. Panas ternyata Mbak Alawi. Kira dan tengku. Mbak Alawi panas. Mbak Alawi kesetrum panas, giginya sampai boneng. Ya sudah. Makan aja boneng Mbak Alawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.